Nama saya Bu Sri Saptaningsih. Usaha saya Sri Rezeki Snack dalam bidang makanan siap santap seperti rempeyek kacang dan lain-lain, amplang, dan juga donat. Dan baru baru 3 tahun, sekitar 3 tahun aja lah saya berbisnis di sini. Jadi masih perlu banyak belajar dari teman-teman semua, terutama Bapak mentor. Jadi mohon dibantu untuk ilmu-ilmu dan bimbingannya ke depannya. Terima kasih. Oh iya, saya tinggal di Komplek Pinus Indah, Kelurahan Mentaos, Banjarbaru Utara, Banjarbaru. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Sapta sudah memperkenalkan diri. Mudah-mudahan nanti kita bisa banyak lebih lanjut Bu ya berkomunikasi membangun usahanya nanti. Baik, kita lanjut dengan siapa nih lagi lanjutnya? Bu Eka, udah monitor Bu Eka? Halo Bu Eka, atau Mbak Kristina, Mbak Kristina Tio Trisnasari. Ini yang RRRR ini siapa nih? Untuk memudahkan saya memonitor, kalau bisa di ini ya, ditulis nama lengkapnya ya di ini di profilnya RLLR tuh. Halo, halo, Ibu Eka, RLLR siapa nih? Nah, Bu Lina udah bergabung juga. Bu Lina Marlina, Bu Lina Marlina, apakah suara saya terdengar? Oh, kasihan. Karena aneh mungkin jaringan ya kelempar. Mbak Rara nih, yang RLLR ini siapa Mbak? Belum ada konfirmasi, Bapak. Bu Lina Marlina, suara saya apa terdengar? Halo Bu, Bu Eka, Bu Eka di Tabalong ini, U, UMKM Dapur Pepaya. Berkurang nih, cuma tiga ini ya UMK-nya yang gabung cuma tiga. Yang kelihatannya sudah bisa menangkap suara kita, Bu Sri Sapta aja nih, yang udah bisa respon. Yang lainnya belum bisa respon. Apa kita mulai aja kan? Kayak kita mulai aja ya Mbak Rara ya.
Di baik, Pak. Oke, saya coba share screen dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kelihatan Pak. ya? Oke. Bu, nah muncul Bu. Ibu RLR ini siapa sih Bu? Ditulis namanya Ibu, diganti Bu. Jadi nggak bisa anu nanti saya. Permisi, Ibu Arfianti. Pian bisa ganti nama Jumpian, Kak, Bu? Oh, caranya gimana? Keluar dulu ya, baru nanti diganti gitu kah? Ditulis Bu. Yang RLR itu namanya siapa tuh? Ingki, Bu, izin sudah dibantu, nggih. Hmm. Oke, screennya sudah bisa kelihatan ya? Udah. Siapa? Kelihatan ya? Oke, kita mulai aja pelan-pelan nih. Mudah-mudahan nanti nambah pesertanya yang bergabung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam sukses tentunya buat teman-teman penggiat ekonomi usaha mikro kecil. Hari ini kita alhamdulillah bisa ketemu walaupun dalam suasana yang online ya. Dan mungkin nanti kita ini pertemuan yang apa istilahnya tuh pembuka ya, start untuk nanti kita beberapa kali ada pelatihan-pelatihan yang offline yang seperti dulu kita di Kala Cafe. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua bisa hadir, bisa mengikuti pelatihan-pelatihan kita. Nah, hari ini kita bakal ngobrol ya tentang tiga pilar penting dalam upaya bisnis kita itu bisa bertahan ya. Ada namanya mindset, motivasi, dan strategi. Teman-teman semua, kenapa bisnis bertahan saya angkat menjadi sebuah topik penting ya? Hmm. Karena jujur aja mungkin ya teman-teman juga merasakan kalau kita bikin usaha itu gampang ya, mudah sekali bikin usaha, buka usaha. Ada modal, ada tempat, ada produk yang bisa dibikin, yang dijual, tinggal buka jualan. Tapi yang sulitnya itu adalah bertahannya itu, bertahannya artinya panjang umurnya itu yang kita agak punya masalah ya, sering sekali itu. Nah, sebelum lebih jauh nih, lebih jauh ya, kita masuk ke dalam materi. Saya ingin apa ya, kita satu frekuensi dulu bahwa sesi kita pada hari ini bukan
kita memberikan sebuah tips instan, tapi kita coba dulu menyamakan persepsi bahwa ada fondasi bisnis yang harus kita pahami, yang harus kita perdalam sebagai pemilik bisnis ya. Jadi ini mungkin hanya pembuka, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan membedah secara dalam itu tips secara teknisnya seperti apa. Tapi ini untuk membuka wawasan aja dulu. Ya ya sepakat ya teman-teman semua. Kita ini hari ini belum sampai kepada tips praktisnya gitu. Baik, ini coba saya eh, full screen ya. Mudah-mudahan bisa nih. Nah, bisa kelihatan nggak full screen-nya ya? Ya, Bu Sri Sapta bisa kelihatan nggak? Masih loading, Pak. Bisa ya? Bisa, bisa. Mbak Rara bisa ya, Mbak Rara? Masih di slide pertama, Bapak. Oke, coba saya pindah ke slide berikutnya. Apakah juga bisa dilihat? Nah, bisa nggak? Belum bisa, Pak. Belum bisa ya? Masih di sheet pertama tadi ya? Nggih. Oke, kalau begitu, ini kita coba. Saya stop share dulu. Saya stop share, kemudian ini saya full screen. Ya, kemudian saya share. Nggak bisa ya. Ini full screen atau masih seperti tadi, Mbak? Masih seperti itu tadi. Masih di slide pertama, masih belum full screen, Pak. Oke, masih seperti ini ya. Stop sharing. Oke, berarti biar nggak usah full screen ya. Kalau gini kemana, Mbak? Nggak bisa full screen ya? Belum full screen ya? Belum, Pak. Belum. Kalau gini, full screen nggak? Masih belum, Pak. Masih belum. Berarti nggak bisa. Oke, udah kalau gitu gini aja kita lanjut yang seperti ini aja ya. Oke. Jadi kita hari ini akan mencoba ya melihat apa yang saya bilang tadi bahwa tiga pilar penting dalam panjang umurnya bisnis itu adalah mindset, motivasi, dan strategi. Ya, ini ada data penelitian di Amerika ya dari Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika. Tapi ini jangan jangan dianggap saya nakut-nakutin nih ya. Jadi menurut penelitian mereka 20%, 20,4% itu ya, bisnis tuh gagal di tahun pertama. Jadi umpamanya nih, Bu Sri Sapta nih, udah berapa tahun nih Bu?
3 tahun, Pak. 3 tahun berarti Ibu termasuk, bukan yang termasuk 20,4 Amin. ya. Karena 20,4% tuh di tahun pertama udah tutup langsung. Nah, tetapi di 5 tahun pertama ada 49,4% yang tutup. Mudah-mudahan Ibu bisa melewati tahap 5 tahun pertama ya Bu ya. Amin, amin. Oke, nah inilah yang menjadi gambaran ya buat saya kenapa mindset itu penting. Karena mindsetnya sesuatu hal yang tidak bisa dilihat ya kasat mata, tapi itu fakta. Ya. Di saat ini tuh UMKM itu punya banyak masalah, ya. Persaingan pasar semakin ketat, kemudian konsumen semakin selektif karena dengan banyaknya persaingan, ya otomatis konsumen itu banyak pilihan sehingga mereka bisa selektif gitu, tidak bisa asal-asalan beli. Ditambah lagi teknologi sekarang di digital itu bukan sebuah pilihan, tapi wajib fardu udah katanya kalau UMKM itu harus pakai digitalisasi. Kemudian dan dari beberapa hasil penelitian, sekarang itu konsumen tidak lagi melihat harga sebagai satu-satunya pilihan gitu ya untuk membeli sebuah produk. Nah, inilah gambaran realitas sekarang. Ya, kalau umpama nih pada hari ini teman-teman semua usahanya mengandalkan harga yang murah, artinya berharap, produkku murah gitu ya, jadi nanti banyak yang beli. Oh, nggak bisa, siap-siap boncos nanti, ya, karena orang sekarang nggak mikir tuh murah atau mahal, tapi produk itu memang dia butuhkan enggak atau dia inginkan enggak dan produk itu memang memenuhi enggak apa yang mereka harapkan. Nah, jadi kalau berbicara harga, saya punya tips ya buat teman-teman, jangan ikut-ikutan perang harga ya, tanpa ada upaya membangun branding. Jadi branding itu adalah semacam apa ya, sesuatu yang diingat oleh konsumen. Misalnya nih eh, untuk Bu Sabta tadi bikin produk apa Bu? Rempeyek sama amplang. Nah, pamannya ini rempeyek ya. Jadi yang namanya branding yang kuat itu udah kepikir tuh kalau disebutin rempeyek itu orang-orang pada ingatnya Bu Sri Sabta. Nah, itu branding. Jadi kalau udah sampai di situ, waduh enak tuh Bu Sri Sabto mau kasih harga berapa aja, udah nggak masalah. Ya kalau di produk pabrikan kan kita bisa lihat ya, yang namanya air dalam kemasan itu, air putih dalam kemasan itu udah nggak mandang merek lagi, pasti disebutnya Aqua. Kalau ke warung, ya mau beli Aqua dikasih yang Aqua beneran, bukan katanya bukan ini. Oh ternyata mungkin merek lain kayak Proof gitu ya. Nah mereknya Proof udah tertulis di produk, di label gitu, tapi tetap disebut Aqua. Nah itulah kekuatan branding ya. Jadi sekarang kalau perang harga tuh sudah bukan zamannya lagi. Sekarang itu branding yang paling penting. Oke kita lanjut. Nah dari hasil riset itu kenapa tadi ada yang 20% tuh yang tidak mampu bertahan selama setahun. Yang pertama itu gampang menyerah, ya. Jadi ketika melihat pasar yang tidak menguntungkan, itu punya persepsi yang udah lain dah. Wah, saya ini nggak ada bakat,
saya ini sudah tidak mempunyai takdir yang kuat dalam bisnis, ya udah. Lalu akhirnya apa? Saya berhenti aja, udah tutup aja usaha. Gampang menyerah. Nah, itulah fakta yang sekarang. Nanti kita belajar nanti bagaimana supaya tidak gampang menyerah ya, teman-teman, ibu, bapak, ibu semua. Kemudian yang kedua, tidak mampu beradaptasi. Jadi begini, adaptasi itu adalah kita itu apa ya istilahnya ya, luwes gitu ya, luwes gitu. Terus ada juga orang bilang apa ya, namanya istilahnya itu agile atau juga humble ya, humble apa semua. Jadi itu kan sebuah apa ya unsur psikologis yang menggambarkan orang itu mampu beradaptasi gitu ya. Jadi yang kedua ini yang bikin UMKM itu gampang runtuh, gampang tutup gitu ya. Itu adalah tidak mampu beradaptasi. Kemudian yang tiga itu adalah kurangnya konsistensi. Ya, umpamanya dalam pengelolaan media sosial hari ini posting 5 konten, tapi 3 bulan nggak konten. Itu kan tidak konsisten namanya. Jadi 3 bulan itu sudah bikin konsumen lupa, sudah nggak merasa ada gitu lah. Beda kalau misalnya rutin setiap hari kon- konten gitu ya, setiap hari lewat di berandanya konsumen, oh dia ingat, oh iya ini peyek ini enak peyek. Besok-besok, peyeknya cantiknya di atas piring, ada tehnya. Besok-besok lagi, di dalam box lunch boxnya anak sekolah ada peyek gitu ya. Rajin konten terus walaupun sekali satu satu posting, 2 posting gitu ya, tapi rutin setiap hari. Itu nambah lengket tuh brandingnya di benaknya konsumen gitu. Nah itu, jadi 3 macam inilah yang buat kita UMKM itu tidak mampu bertahan. Nah, oke, sekarang kita bedah satu-satu mindset, motivasi, strategi ya. Yang dalam gambar ini semuanya itu menyokong untuk keberlanjutan bisnis. Jadi bisnis itu bisa bisa berlanjut gitu ya dengan 3 hal-hal ini. Yang pertama dulu kita coba mindset. Apa itu mindset? Ya, mindset itu orang bilang adalah pondasi cara berpikir kita atau lebih tepatnya itu kalau kita bahasakan yang lebih gampang tuh kacamata. Ya, kita gunakan kacamata apa memandang sebuah masalah itu mindset gitu ya. Jadi kalau seumpamanya nih ya, maaf nih ya kalau saya pakai peyek terus ya Bu Sabta ya, Nggak apa-apa, Pak. teman-teman yang lain juga. Jadi gini, umpamanya nih ya mindset ya kacamata tuh, ya cara kita memandang. Suatu saat ada chatting WA itu komplain dari buyer, dari pembeli, dari konsumen, Bu, peyeknya keasinan gitu ya. Nah, kacamata apa yang kita pakai kalau melihat komplain gitu ya? Kalau kacamata kita pakai kacamata emosi, ya pasti marah tuh kadang-kadang. Barangan ngomong gitu ya. Aku ini serumah ini, serumahan bilang peyeknya enak. Iya, enak, bilang keasinan. Nah, itu adalah kita menggunakan mindset emosi, ya. Kacamata emosi kita pakai. Tapi kalau misalkan kacamata positif kita, wih, alhamdulillah, aku dikasih tahu nih, ada masalah ternyata di rasanya peyek yang aku bikin ini. Oh, besok aku perbaikin lagi. Nah, inilah adalah mindset yang positif. Jadi kacamata kita kacamata yang positif.
Malah kita bukannya kita baper atau emosi ya, bersyukur, berterima kasih. Baik Bu, terima kasih sudah dikasih tahu. Besok nanti kalau udah saya baikin kualitasnya rasanya, saya kirim Bu stoples Bu, bonus buat Ibu. Oh kayak gitu. Kayak gitu kita menanggapin komplain ya. Nah, kalau sudah terbiasa kita seperti itu nanti setiap ada masalah, ada apapun di luar, kita menggunakan kacamata kita yang positif, bukan kacamata yang negatif gitu ya. Jadi ya, alhamdulillah kalau kita bisa. Ini memang kalau mindset ini memang nggak segampang omongan. Saya sendiri tuh ngomongnya enak. Perlu latihan. Nanti kita beberapa kali pertemuan offline nanti mungkin kita ada latihan nanti. Jadi apa saya ajarin caranya bagaimana ngelatih mindset positif. Jadi nanti dimonitor aja kalau ada pengumuman dari Mbak Rara ini ada pelatihan ini, buru-buru aja daftar nanti cepet-cepet supaya nggak kehabisan kursi. Karena kita mungkin di semester 2 ini nanti pelatihan-pelatihan offline itu pesertanya terbatas, nggak banyak. Mungkin ya paling banyak mungkin 20 orang ya. Jadi kalau yang daftar terlambat nanti susah nanti. Nah itu mindset ya teman-teman semua. Yang kedua motivasi ya. Motivasi. Motivasi ini bukan semangat ya, bukan jamu gitu ya, atau vitamin atau bukan. Motivasi itu alasan. Umpamanya nih, ya, Bu Sapta rela-rela apa ya, ngurangin waktu tidurnya, bangun subuh-subuh, bangun subuh pagi-pagi, dini hari, ya, ngadon peye, apanya itu loh yang disebut motivasi. Kenapa kok Bu Sabtanya mau bangun dini hari ngadon peye. Nah, bukannya semangat bukan, tapi kenapanya itu. Setelah dicari-cari pertanyaan tadi jawabannya tadi, Bu Sabta itu memang ingin menambah penghasilan keluarga dan Bu Sabta punya target 3 tahun lagi mau berangkat haji. Amin. Nah, itulah itu yang disebut motivasi ya, bukan yang kuat semangatnya Bu Sabta bangun pagi-pagi apa itu bukan, tapi kenapa sih mau gitu ya, itu yang bikin Bu Sabta tetap rajin gitu ya, bikin peyek. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan pas dugaan saya. Amin. Amin. Kemudian strategi. Strategi ini adalah arah ya. Kalau mindsetnya udah pas positif gitu ya. Kemudian motivasinya kuat karena mau berangkat haji 3 tahun lagi udah. Strateginya arah. Kalau nggak pas arahnya ya nggak bisa kecapai. Usahanya nggak bisa berlanjut. Jadi strategi ini arah. Jadi ibarat kita kalau punya motor ya kita mau tujuannya ke pasar, ya naik motor, bensinnya ada tuh, motivasinya ada, ya. Tapi kalau arahnya nggak tahu, seharian nggak nyampe ke pasar tuh, sasat jalur orang. Nah, jadi perlu juga strategi. Jadi strategi itu nanti bagaimana kita merumuskan sebuah masalah melalui mindset ya untuk berubah karena apa di belakangnya ada motivasi kita gitu ya, alasan kita. Kalau kita tidak melaksanakan perbaikan adaptasi nilai mindset, itu kita tidak akan dapat gitu ya tujuan. Jadi motivasi juga nggak bisa dapat apa-apa. Nah, untuk mencapainya tadi ya digunakan strategi ya, strategi. Ya, banyaklah umpamanya macam-macam. Nanti kita ada pelatihan kok nih tentang ini. Jadi kalau hari ini saya cuma bikin acara pembuka aja dulu ya, Zoom dulu. Nanti bulan Juni kita mulai nanti pelatihan-pelatihannya. Nah, jadi sampai di sini kita bisa menyimpulkan ya, kalau mau panjang umur usahanya
atau mau mempunyai predikat pebisnis tahan banting, yang pertama tuh kita harus punya mindset ya yang positif ya. Yang kedua, kita punya motivasi yang menjadi alasan kita untuk menjalankan usaha. Yang ketiga, kita harus punya strategi agar semua itu bisa dicapai. Nah, kalau saya ingin terjemahkan dalam sebuah sikap ya, pebisnis tahan banting tuh harus punya tiga sikap. Yang pertama, posisikan diri sebagai apa ya, pelajar. Orang yang nuntut ilmu harus mau belajar terus. Karena apa kita belajar terus? Orang ini semuanya serba cepat berubah gitu ya. Ya, eh produk-produk itu kita tidak bisa terlalu fanatik dengan tampilan-tampilan seperti ini. Itu karena apa? Karena kalau kita fanatik, kita akan tidak melihat perkembangan di luar. Umpamanya, eh, sekarang kita misalkan produk nasi ya, olahan nasi gitu ya. Nasi itu kalau kita melihat 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir ini udah dimacam-macamin gitu ya. Kalau yang tradisional yang lama-lama nasi cukup ditaruh di dalam piring apa. Nah, sekarang ada dikepal. Tahu Bu ya, Bu Sabta ya nasi dikepal. Nah, terus ada yang dipepes, ada nasi dipepes, Kan ada nasi bakar ya. Terus ada yang dimasukin di dalam mangkok, rice bowl gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya apa ya core bisnis kita di nasi, kita harus melihat tuh perkembangan itu. Jadi kita harus belajar. Nah, jadi nggak bisa kita anggap punya kita yang terbaik tanpa kita harus melihat adaptasi ke produk luar gitu ya. Kemudian punya visi ke depan, jauh ke depan memandangnya itu. Ada target gitu ya. Jadi nggak gampang pusing gitu ya dengan omset yang harian itu, yang turun naik omset harian tuh. Nah, jadi kadang-kadang itu kalau melihat, aduh ini kok nurun lagi jualanku, udahlah, ilfil banget gitu ya. Merenung begitu. Seharian tuh mau ngut aja di muka lawang gara-gara jualan utai payu. Ah, janganlah, jangan kayak gitu. Visi ke depan, itu kita nggak gampang pusing dengan masalah itu. Masalah itu justru jadi materi. Jadi materi kita belajar. Nah, kemudian balik kepada yang ketiga itu adalah sikapnya yang utama itu adalah adaptif. Mau berubah, mau menyesuaikan diri ya. Orang sekarang jualan nggak mengandalkan lagi tempat. Artinya di tempat yang strategis dilewatin orang gitu ya nggak lagi. Sekarang udah jualannya udah di jagat maya gitu ya, di internet gitu ya. Nah, toko-tokonya di internet nggak ada. Jadi mau nggak mau ya kita harus ngikut beradaptasi di situ. Kayaknya itu tadilah tiga ya. Nah, tadi ini sudah saya jelaskan tadi ya, ini adalah mindset tadi ya. Bagaimana kita melihat masalah menjadi hambatan yang awalnya kita anggap hambatan, ternyata ini adalah peluang kita belajar. Misalnya kayak Bu Sabta dikemas dengan kondisi seadanya gitu ya. Nah, ternyata ini jadi apa ya? Jadi semacam masalah gitu ya. Nah, berarti ini sebagai hambatan, tetapi mindset positifnya, oh ini Bu Sabta harus belajar gitu ya, melakukan riset gitu ya, melakukan merenung gitu, menghayal kemasannya seperti apa sih yang kira-kira pas gitu zaman sekarang gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi mindset inilah yang nanti akan menjadi sebuah apa ya? Kemampuan kita menelaah sebuah hambatan atau problem masalah
menjadi materi kita untuk belajar. Nah, motivasi tadi adalah dorongan kita yang mengharuskan kita rutin bekerja, ya. Jadi harus kita jalankan bisnis walaupun dalam kondisi sulit. Umpamanya dalam keadaan yang mata ngantuk berat ya, bulan Ramadan habis tarawih, habis itikaf di masjid ya Bu Sabta harus ngadon. Kalau jam 3 pagi harus ngadon, ya mau nggak mau, padahal itu keadaannya sulit, ngantuk banget itu ya, ya Bu ya. Tapi yang namanya itu sudah menjadi dorongan, alasan ya mau nggak mau gitu. Strateginya adalah cara atau langkah kita ya, bagaimana kita menjalankan atau mempertahankan bisnis agar tetap hidup dan berkembang. Jadi kita sudah punya motivasi, kita sudah punya mindset, tinggal strategi. Strategi ini macam-macam ya, Bu. Sangat luas yang tidak ada yang apa istilahnya itu mutlak gitu ya. Dia memang betul-betul dinamis kalau namanya strategi ini. Bahkan mungkin strategi A belum tentu cocok untuk pelaku usaha lain gitu ya. Misalkan Ibu Sapta menjalankan strategi A, nah belum tentu bisa strategi ini dijalankan oleh pelaku usaha produk yang sama orang lain gitu ya. Gitu. Jadi semua apa ya harus melihat karakteristik kondisi masing-masing. Nah, di sini tadi mindset sebagai pebisnis tahan banting itu adalah belajar. Jadi jualan itu sebenarnya proses belajar, Bu. Bukan jualan itu adalah mencari uang tok gitu ya, bukan, tapi belajar. Kalau bisa itu sebenarnya setiap hari itu harus dicatat gitu ya, bukan nyatat duitnya aja, dicatat tuh siapa-siapa yang beli, berapa banyak beli. Nah, itu sebagai sebuah ini ya, sebuah uh, materi belajar gitu ya. Kemudian juga visi jauh ke depan gitu ya, rencana jangka panjang gitu ya. Bulan ini aku misalnya bikin PY bahan ya kira-kira 20 kilo lah. Kalau bulan depan nih mau ndak mau aku harus naik lagi jadi 30 kilo dan sebagainya. Jadi terus ke depan ada kenaikan progres gitu ya. Dan mau berubah, mau beradaptasi gitu. Nah, ini adalah yang tiga pilar tadi ya, tiga pilar pebisnis tahan banting. Oke. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman melihat kasus nih ya. Ini kebetulan kalau nggak salah ini contohnya adalah industri roti. Ada pengusaha dua orang pengusaha roti gitu ya, A dan B. Sama-sama dulu belajarnya di salah satu pendidikan baking terkenal gitu ya. Ini yang di Banjarmasin yang punyanya apa tuh tepung Bogasari itu kan ada di sana ya pelatihan roti. Oh, sama-sama sekolahnya di sana, lulusnya sama, sertifikatnya sama gitu ya. Jadi punya keterampilan sama, kelihayan yang sama. Tetapi ada yang membedakan mereka nih, ya. Membedakan mereka ini adalah mindset, pola pikir yang beda gitu ya. Nah, dari hasil penelitian, dua orang yang mempunyai keterampilan yang sama, tetapi dengan mindset yang berbeda, ada yang disebut dengan konsistensi, itu salah satu unsur mindset konsistensi, konsisten. Yang mempunyai mindset konsisten lah yang akan lebih sukses bisnisnya, walaupun keterampilan sama. Tahu bikin roti yang enak, ya bahannya apa aja, tahu berapa lama ngebakingnya, bakarnya supaya nggak gosong, tahu. Tapi beda mindset, hasilnya juga beda, kesuksesannya juga beda, ya. Jadi kita bisa menyimpulkan ternyata yang lebih penting itu sebenarnya mindset daripada keterampilan, daripada skill. Nah, ini sebuah infografis yang
nyaman kita pahami. Teman-teman semua ini materi nanti di-share ya. Nggak usah repot-repot catat deh. Nanti di-share saya bagi. Lewat Mbak Rara nanti bagikan nanti. Jadi bisa dibaca sendiri nanti. Apa bedanya ya orang yang punya mindset konsisten dengan mindset yang inkonsisten atau tidak konsisten ya. Jadi beda cara berpikirnya, hasilnya dan dampaknya ya. Yang pertama nih ya, kalau orang yang punya mindset konsisten itu berpikirnya jangka panjang ya. Dia melihat tujuan yang besar, percaya gitu ya. Percaya proses itu pasti akan membawa hasil. Nah, sementara kalau orang yang punya mindset inkonsisten, pikirannya tuh jangka pendek. Orang bilang sekarang namanya sumbu pendek ya. Itu fokusnya cuma hasil instan. Dia tidak mempertimbangkan proses. Karena merasa udah pinter, bikin roti yang enak, ya udah dia pikir pasti akan laku, pasti dibeli gitu ya. Nah, itu jangka pendek. Kemudian kalau orang yang punya mindset konsisten, dia fokus pada prioritas, ya. Jadi bisa nyusun prioritas di setiap hari mana yang lebih penting, yang didahulukan gitu ya. Nah, sementara kalau yang inkonsisten itu mudah terdistraksi gitu ya, mudah nggak fokus, ya. Begitu apa ya, misalkan nih jadwal jualan nih ya atau jual ngadon, ya. Ini jam 10 ini aku harus melakukan ritual adon roti ini ya. Tapi begitu mendengar di televisi akan diputar sinetron yang baru tayang, yang menurut kabar-kabar info di netizen itu rame, wah, udah aku nunda dulu lah ngadon roti, aku mau nonton sinetron. Inilah yang namanya mindset inkonsisten. Jadi apa ya fokusnya tuh udah berubah, ada godaan sedikit aja. Tahu mungkin nih, eh besok kan Car Free Day nih ya. Berarti hari ini aku harus siapin, ya harus ngadon, harus bikin roti apa semua. Udah siap bahan. Tiba-tiba ada telepon bunyi dari Besti. Hei Besti, ikut nggak? Kemana? Anu kita mau ziarah. Kon ibu-ibu sekarang musimnya berziarah ya. Oh iya, iya ini 1 jam lagi kita mau berangkat. Oh ya deh aku ikut. Tunggu ya. Batal ngadon. Ikut ziarah. Padahal besok kan Car Free Day. Udah punya tempat yang mau dibuat jualan. Nah inilah distraksi yang ada itu. Jadi tergoda berarti itu. Tapi mohon maaf nih ya bagi apa ya, bukan saya apa merendahkan ziarahnya bukan, tapi buat saya itu kalau udah kita konsisten dengan schedule yang kita bikin udah nggak bisa dirubah itu, jangan itu, laksanakan itu ya, itu konsisten namanya. Ya ini tadi ada di berikutnya adalah disiplin yang konsisten. Jadi disiplin yang konsisten itu dilakukan oleh orang yang punya mindset konsisten itu walaupun hal kecil gitu ya, hal kecil. Kalau yang orang yang tidak konsisten tuh biasanya itu semangat di awal. Biasanya orang-orang kalau orang di Banjar ngomongnya tuh panas-panas tahi ayam ya. Ya, kada lawas tuh nah. Jadi keadaan apa selalu mudah berhenti. Ada satu penelitian ya, teman-teman semua, tentang perubahan perbaikan bisnis gitu ya Pak Iman. 1 hari itu, salam 1 hari ini, umpamanya kita melakukan perubahan untuk kebaikan 1% aja. Nah, 1% itu demi kecil-kecilnya, sangat kecil, 1% aja. Tapi akumulatifnya nanti ya sampai sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun itu yang akan kelihatan gitu ya. Melihat
grafik suksesnya usaha tadi. Jadi perubahan-perubahan yang kecil yang kita lakukan setiap hari itu jangan dianggap enteng, ya. Jangan dianggap walaupun kecil gitu ya. Ya, umpamanya tadi yang saya bilang tadi hal yang kecil dulu kita misalnya 1 minggu sekali kita nge-posting tentang produk kita ya, tentang bisnis kita. Nah, ini kita satu postingan aja 1 hari, udah alhamdulillah itu sudah merupakan sebuah proses gitu ya, proses perubahan menuju kebaikan gitu ya. Ya ini tadi, nah ini ada yang berikutnya adalah hasil bertahap tapi pasti. Hasilnya bertahap walaupun 1%, tapi pasti dilakukan. Dan itu s- konsisten, stabil, ya pasti nanti akhirnya nanti hasilnya akan besar juga di ujung-ujungnya nanti. Nah, ini ya. Mungkin kita lanjut ke slide berikutnya, Bapak Ibu, teman-teman semua jangan khawatir nanti untuk infografis ini nanti kita materi kita share bisa dipelajarin sendiri nanti. Nah, ini adalah infografis tentang perbedaan mindset ya, yang konsisten dengan inkonsisten. Nanti eh, teman-teman juga bisa pelajari nanti orang konsisten itu cirinya seperti apa, terus versus mindset inkonsisten seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti bisa dipelajari. Nah, ini sama-sama roti, yang tadi roti ya. Jadi ada 2 orang nih, mirip nggak gini orang ini? Kalau jilbabnya mirip dengan Bu Sri Sapta nih yang sebelah kanan. Sari. Jadi gini, ada 2 orang pengusaha roti ya, pengrajin roti dengan skill yang sama ya, tapi mereka mempunyai beda dalam hal mindset atau pola pikir. Jadi digambarkan oleh gambar ini bahwa yang kurang sukses itu orang yang pola pikir inkonsisten. Coba lihat dapurnya berantakan, Bu. Ya, nggak nggak anu ya, rotinya sembarangan ditaruh di atas meja, di atas serbet itu, ya. Terus ngelihat catatan-catatan mukanya merengut. Nah, ini orang yang inkonsisten. Karena apa? Dia tidak bisa memformulasikan pola pikir dia untuk menjadi orang yang sukses gitu ya. Formulasi pikiran dulu nih. Kacamatanya salah pakai. Ya seperti ini. Tapi kalau yang di sebelahnya, Ibu lihat, aduh Bu, rapinya, rotinya ditaruh di tempat yang betul-betul buat makanan, dusnya tertata rapi, nggak amburadul kayak yang di sebelah gitu ya. Orangnya senyum terus menatap masa depan gitu ya. Yang diamati itu angka-angka yang grafiknya naik terus gitu. Nah, ini gambaran nih. Jadi kalau seumpamanya nih teman-teman, Bapak Ibu nanti dikunjungi Mbak Rara sama Mbak Resti, kunjungan pendampingan katanya. Dia lihat di dapurnya kayak gini nih, dia bisa nilai, ah ini orang yang inkonsisten gitu ya. Jadi hati-hati loh. Apalagi sampai dipoto dia nanti dapurnya nggak rapi apa. Ya. Nah, ini gambaran yang lebih apa ya? Lebih banyak berbicara ya. Bagaimana yang orang konsisten sama inkonsisten perbedaannya. Nah, tadi kan saya bilang mindset positif, mindset yang bagus tadi itu tidak bisa simsalabim. Umpamanya nih bab, ada yang datang ke HUMK ini minta banyu jar. Banyu apa? Banyu supaya mindset positif. Ah, kada bisa kayak itu. Kada bisa kayak pakai banyu atau ramuan atau kada bisa. Harus dilatih ya. Dan tahapan-tahapannya ada. Pertama, ini pikiran harus ditata ulang, direstruktur pola pikirnya. Yang negatif jadikan positif. Ya, itu dulu. Kemudian yang kedua, cari lingkungan yang mendukung. Ya, jadi jangan jangan terus-menerus bergaul di lingkungan yang toksik. Apa ika uyuh-uyuh bola peye jam 2 jam 3 bangun madon kenapa? Apa-apa aja. Baik bau guring. Gitu tuh. Itu toksik ya Bu Sabta ya.
Itu lingkungan itu. Tapi kalau udah ketemu sama lingkungan yang betul-betul sama punya mindset positif, ya, yang lingkungan yang betul-betul mendukung, wah itu enak, sharing, berbagi, itu itu betul-betul enak tuh. Kita terasa beban kita tuh yang asalnya berat itu sekarang jadi ringan ya, karena ada teman-teman yang mendukung gitu, teman-teman. Nah, kemudian juga kalau melihat ada pesaing gitu ya, pesaing di luar sana gitu ya, oh jangan dianggap langsung musuh. Jangan. Jadi sekarang nih zaman sekarang nih harus berubah kita melihat kita bikin PY, besok-besok ada orang bikin PY juga jual PY, jangan dianggap musuh itu. Tapi itu adalah tempat kita melakukan apa namanya benchmark ya, membandingkan gitu ya. Kita lihat, kalau baru beli punya dia tuh dicicipin, oh dia punya rasa seperti ini, oh dia punya kemasan seperti ini. Jadi jadikan si siapa ya pesaing tadi, kompetitor tadi jadi bahan kita untuk belajar, referensinya kita belajar. Jadi bukan jadi objek rasa iri, dengki, bikin ilfil gitu ya. Aduh, jangan. Itu jadikan tempat belajar kita. Karena apa? Syukurilah dulu ada kompetisi, kompetitor. Kalau nggak ada kompetitor, kita merasa nyaman. Kita nggak akan maju-maju. Merasa kita aja yang paling hebat, merasa kita aja yang paling sukses. Udah aku cukup nih, aku udah laku, nggak ada yang menyaingi. Nah itu yang nanti akan menjebak kita di dalam yang namanya kita bisa berubah tadi. Ya, nah itu artinya mindset menentukan apakah pelaku usaha. Nah ini ya. Nanti mindset itu dia akan membentuk sebuah karakter. Saya tuh ada punya video kemarin ya di posting di Instagram saya itu tentang mindset. Kalau produk kita nggak laku, bukan kita menyerah, kita nutup, bukan. Tapi kita justru bangkit mencari apa sih yang menyebabkan nggak sepi. Mungkin aja kita punya apa ya, punya lapak di Car Free Day-nya kelindungan pohon atau pas yang tidak dilewati orang. Nah, cari di situ dulu. Jangan menganggap kita ini orang yang sial gitu ya. Nggak bakat jualan. Jualan. Ya, oke. Jadi jangan situ tuh, tapi kita belajar dulu lah mencari. Jadi jangan itu tapi itu Bu belajar dulu Lina, lah. tolong di Cari. unmute dulu Bu ya, mikrofonnya. Bu Ina tolong di-unmute dulu ya mikrofonnya. Itu ada backgroundnya masuk. Itu ada backgroundnya masuk. Di mute dulu toh, maksud saya di mute. Di-mute dulu. Di-mute. Ya, betul. Nah, oke. Nah, ini tadi mindset sehingga menentukan apa orang itu. Nah, nah ini sebentar saya coba dulu cari di mana video saya ini ya. Saya bikin dulu. Maaf nggak ketemu videonya. Kalau di Instagram saya ada salah. Jadi ini gambarannya seperti ini. Bapak-bapak ini jual makanan minuman di pinggir jalan, persis di daerah event Car Free Day. Ya. Nah, Car Free Day kan sebenarnya kan biasanya apa ya tempat di mana orang haus gitu ya, lapar. Kalau jualan makanan minuman yang ringan-ringan biasanya laku tuh. Pasti dibeli sama orang yang capek jogging, capek jalan ya, di Car Free Day. Tapi kok kenapa nggak laku Bapak ini? Nah, jadi faktanya itu adalah produk yang tidak laku, tidak bisa terjual
Mindset lemahnya tuh apa? Kayaknya produk saya nggak laku. Yang disalahin produk. Ya, yang disalahin produk. Kayaknya produk saya nggak laku. Eh, padahal produknya tuh apa? Pabrikan loh. Itu dari kelihatan loh. Minumannya pakai kemasan, pakai label apa bukan bikinan dia. Tapi kalau orang yang mindsetnya yang positif, yang tumbuh, jualan sepi, berarti saya harus evaluasi harga. Pertama harga, ya. Apakah harga saya ini kemahalan nih sama yang lain? Tuh yang pakai payung itu laku kok. Nah, deket kan. Kemudian rasa, rasa ini ya kita harus juga ngelihat gitu ya segmen pro konsumen yang ada di situ kan orang yang lari, olahraga, ya berarti orang itu tidak akan mengkonsumsi yang manis-manis, ya. Nah, si bapak ini jualannya Coca-Cola. Coca-Cola orang semua sudah pada tahu dia punya glukosnya tinggi, ya. Terus sodanya tinggi. Soda kan nggak bagus buat olahraga ya. Jadi sih salah jual. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman semua, mindset itu bukan soal pintarnya atau tidaknya kita gitu ya. Tapi bagaimana kita ngerespon gitu ya sebuah fakta yang muncul. Itu yang sebenarnya yang diharapkan gitu loh kalau mau jadi UMKM juara yang berhasil, bisnisnya panjang umur. Jadi mindset itu bukan masalah kita sekolah di sini, sarjana ini, harus sarjana atau apa enggak, tapi adalah bagaimana kita kemampuan kita merespon ya fakta yang ada, kemudian dilakukan identifikasi masalahnya di mana, lalu dicari strateginya seperti apa. Itu adalah mindset. Nah, kalau motivasi, motivasi itu bahan bakar ibaratnya itu ya. Ya, jadi motivasi ini akan akan tetap ya menjaga pebisnis itu konsisten jualan, konsisten ngadon roti, konsisten ngadon peye, ya, terus jalan meskipun kemarin rugi. Ini baru kemarin rugi. Jadi kalau masalah bisnis ya tentang kerugian, jangan maunya untung terus. Ada satu hari, ada satu waktu kita itu akan rugi. Tapi rugi itulah nanti yang menjadi bahan belajar kita. Syukuri rugi itu muncul. Karena apa? Karena kita bisa belajar. Karena seperti ini kondisinya keadaannya, aku akan rugi. Coba kalau umpamanya nih ya, setiap hari untung terus gitu ya, untung terus. Jadi nggak ada motivasi untuk belajar, nggak ada masalah, untung terus. Begitu kena rugi yang gede, langsung bless ambles langsung. Nggak ada kesempatan lagi buat belajar. Jadi kalau seumpamanya ada rugi sehari, itu sudah menjadikan alasan, oh, aku harus belajar. Aku harus punya strategi bagaimana rugi ini nggak terulang lagi, gitu ya. Nah, jadi jangan dianggap rugi itu sebuah musibah, tapi sebuah anugerah. Karena ada apa kita bisa belajar. Kemudian rugi sehari juga jangan dijadikan alasan kita close, tutup jualan, nggak buka bisnis lagi, nggak jalankan bisnis lagi. Jangan. Karena ini tadi, rugi tadilah yang menjadikan kita menjadi belajar. Seperti itu. Nah, ini masalah motivasi. Di berikutnya, selain berikutnya ini ada seorang ibu
yang jualan juga di Car Free Day, jalanannya sepi. Beliau ini setiap pagi itu ya, pagi-pagi sekali gitu udah berangkat jualan. Nah, beliau itu bukan karena memang orangnya kuat, tangguh, energinya itu tinggi, semangatnya tinggi, tapi beliau memang punya tujuan. Karena apa? Mau membangun atau mau membantu ekonomi keluarga. Jadi boleh dikatakan motivasi itu bukannya harus selalu semangat, tapi punya alasan kuat. Nah, jadi motivasi itu sebenarnya alasan, bukan semangatnya itu. Kemudian yang berikutnya ada strategi. Dari dua tadi permasalahan yang ditanggapi secara positif oleh mindset yang bertumbuh, lalu dibutuhkan sebuah solusi. Ini produk mau dijual ke siapa? Yang biasanya disebut orang target market, cocoknya siapa? Ya, kalau orang lari-lari atau jalan santai, jogging di area Car Free Day, itu jelas deh orang itu adalah orang yang sangat menjunjung tinggi kesehatan. Jadi makanan-makanan yang mereka konsumsi juga harus harus sehat, harus mendukung program kesehatan mereka. Jadi tidak mungkin yang gulanya tinggi, yang sodanya tinggi ditawarkan ke mereka. Kemudian mau jual lewat mana? Nah, kayak tadi kan itu fruit market namanya di di Car Free Day itu sisanya fruit market. Jadi pasar-pasar dadakan yang muncul sendiri gitu dan tidak lama. Nah, kalau yang mau jualan yang rutin tidak hanya mengandalkan Car Free Day tadi, mungkin harus berpikir juga apakah aku jual lewat WA, lewat IG, lewat Shopee. Nah, itu dilakukan riset, pembelajaran, cocok nggak gitu. Kalau misalkan kita tidak punya waktu yang banyak untuk monitor pembelian, penjualan di internet, IG misalnya Shopee, ya kita nggak cocok jual di situ. Atau misalkan kita jual produk yang tidak bisa dikirim jauh, ya nggak bisa kita pakai IG atau Shopee yang apa, yang ruang lingkupnya jauh gitu ya. Nah, itu bisa jadi pemikiran, bisa didiskusikan. Kemudian, kalau ingin berkompetisi, harus harus lihat dengan cara apa kita berkompetisi bersaing. Apakah di harga, kualitas, atau pelayanan. Kalau 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 saya tidak menyarankan melalui harga ya. Jadi kalau yang namanya banting harga itu tidak ada gunanya. Itu biasanya itu bunuh diri. Dua-duanya atau tiga-tiganya itu akan mati sendiri, mati gitu. Kalau bersaing lewat harga, satu nurunin, akhirnya nurunin semua sampai nggak cukup membeli bahan baku, ya bunuh diri jadinya. Jadi mending kualitas atau pelayanan atau hal-hal lain gitu ya. Nah ini contoh lagi, ini adalah pedagang fashion, pedagang baju, ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu pernah ke Tanah Abang atau ke ini Tamrin City di Jakarta itu ya, kan orang jualan baju itu sama, Betatai aja orang Banjar sama, bajunya kadang sama. Tapi mereka ada melakukan perang harga, tapi melakukan pada produk, ya, kualitas produk, kemudian tataan yang rapi, ya, kemudian mudah ditangkap oleh penglihatan konsumen gitu ya. Kemudian pelayanannya cepat. Jadi kalau umpamanya nih ada konsumen yang datang nih,
ke toko fashion ini, Bu, saya butuh blaster, bahannya yang lembut, ukurannya yang seukuran badan saya. Oh, itu gerak cepat langsung diambilkan. Tahu gitu loh di mana tempatnya. Lain misalnya kalau orang yang kada punya orientasi pelayanan, ada yang dulu belah ulunternya kadang-kadang di mana kandaknya nih. Ada yang dulu kiki 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 ke bawah lemari manakah? Nang tuk nah anak nukan di muyak jadinya. Kayak apa nih piannya aku jual nggak ada. Tinggalkan ya lebih jauh. Nah, itulah salah satu strategi. Jadi kan kadang mungkin nih orang jual baju nih diampar semuanya, di hanger semua, digantung semuanya. Tidak, hanya itu. Umpamanya nih ada baju, Bu, baju itu adalah Bu yang kada kembang motifnya garis-garis saja adalah tapi modelnya yang kayak itu. Oh, ada orang membelakang. Tahu di mana andakannya. Jangan ada Bu perasaan ada bang. Nah, di mana andakannya perasaan di bawah-bawah. Nah, itu. Kalau mindset itu cara berpikir, motivasi itu tenaga, maka strategi itu arah jalannya. Ya, yang tadi kan, kalau Anda ke pasar, kendaraannya ada, bensinnya ada, tahu jalannya lewat mana, nah itu yang sudah bujur. Mindsetnya ada, ya, motivasinya ada, tapi arahnya kada tahu, sasar di jalan. Nah, jadi seperti itulah kita menyimpulkan tiga macamnya tadi. Sampai di sini dulu, ulun close dulu. Adakah yang ingin bertanya? Kita buka sesi tanya jawab. Atau ada yang ingin memberikan pengalaman, gitu ya, sharing pengalaman tentang mindset, motivasi, sama strategi ini. Halo Bu Arfianti, ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan nggak Bu? Pak Kristina, ini Mbak Eka yang di Tabalong sudah monitor kan? Dapur Pepaya. Oh, sudah. Oke, makasih. Ada yang ingin ditanyain ke Bu? Atau ingin berbagi cerita pengalamannya? Halo? Ada yang bertanya? Atau kita lanjutkan aja? Ini sudah jam 11.25. Berarti 1 jam ya. 1 jam, mungkin setengah jam lagi. Ya, sebelum jam 12 sudah selesai. Oke, lanjut. Makasih. Baik, kita lanjut ya. Oke, kelihatan ya? Screen-nya udah saya share nih. Udah kelihatan ya? Mbak Rara kelihatan ya screen-nya share? Terlihat Pak. Oke, baik kita lanjut ya. Tadi judulnya ini adalah 3 pilar agar bisnis itu bisa bertahan ya. Nah, jadi kita harus juga memahami eh, hal-hal apa saja yang bisa menjadikan parameter untuk bisnis kita itu bisa bertahan secara teknis nih ya. Jadi ini kita sudah masuk ke secara teknis. Yang pertama, kita harus menguasai dulu produk kita. Diferensiasinya, bedanya, pembedanya. Nah, jadi kita harus pahami dulu.
keunikan produk kita harus pahami, ya. Kemudian yang kedua, target konsumen kita siapa? Ya, siapa yang nanti kita harapkan membeli produk kita ini. Yang tentu kita sudah lakukan riset, ini adalah orang-orang yang memang pasti akan membutuhkan produk kita. Umpamanya, ya, kalau di Car Free Day untuk minuman, pasti produk-produk yang non sugar, non non apa non namanya itu glukos, jadi yang tanpa gula. Jadi kalau produk kita jualan kayak air mineral tuh oke di Car Free Day. Kemudian problem solving. Nah, itu adalah produk itu menyelesaikan masalah. Kalau di Car Free Day orang habis lari-lari, habis jalan-jalan, itu biasanya haus karena air di tubuhnya terkuras menjadi keringat, maka problemnya haus, maka harus produk yang kita jual itu bisa menghilangkan rasa haus dan dahaga. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa apa ya bisa memahaminya. Nah, ini ada sebuah contoh kasus ya. Sambal, ini produknya sambal nih. Lalu apa keunikannya? Keunikannya dia punya resep turun-temurun ya. Artinya jarang orang ada menggunakan resep ini gitu untuk bikin sambal. Apakah itu kita tidak tahu, mungkin orang-orang yang punya kemampuan di pengembangan produk itu paham itu bakal sambal apa. Kemudian target konsumennya apa? Yaitu adalah konsumen yang mencari otentisitas, otentisitas. Jadi maksudnya itu adalah autentik, yang asli, yang tidak asal-asalan. Jadi karena ini pakai resep turun-temurun, ya, kemudian bahan-bahan yang digunakan itu bahan-bahan yang lokal, yang alami, yang organik. Nah, inilah yang menjadi autentiknya. Sehingga masalah konsumen yang membutuhkan produk sambal yang autentik dan orsinil itu terpenuhi. Nah, dari sini sudah paham kan masuknya dari strategi pertama kita bertahan itu mengenai produk itu adalah ada tiga pilar, ada tiga faktor yang harus kita kuasai. Pahami, cari dulu apa sih produkku unik. Kalau produk belum unik, bikin yang unik. Umpamanya peyek ya. Peyek kalau saya tahu dari dulu waktu saya kecil, peyek itu bentuknya bulat, kacangnya banyak. Ingat sekali ya itu. Wah itu dibungkus dalam plastik yang pas ukurannya sehingga menarik. Nah, kemudian sekarang ada lagi peyek di produk dengan cara asal-asalan. Kayaknya orangnya malas. Banyak sudah diambil dari wadah adonan, diluruk kayak ke jing menyangga gitu. Nah, bentuknya kayak apakah? Ada yang huruf K, ada huruf T, ada huruf C. Jadi kan ada khasnya. Nah, itu jadi kan ada uniknya. Nah, lalu sekarang kalau yang bundar bulat tadi sudah umum, ada unik. Kayak apa? Kalau misalnya gitu lah bentuknya kayak bintang. Bisa lah Bu Ano, siapa tadi? Bu Sapta, Bu olah peyek bentuknya bintang. Mana Bu Saptanya mana Bu? Sambil minum nalun. Halo Bu Sapta. Nah, lagi haur ke dapur keluarin lah. Bisa, kalau menurut ulun bisa, bola PY itu bentuknya bintang, bola cetakan. Jadi andak cetakan dalam bentuk bintang dulu hanya tuh nggak ada dan PY. Jadinya kan bentuk bintang. Barara soalnya melihat PY bentuk bintang. Belum pernah, Pak, jadi penasaran. Nah, itulah berarti itu berpotensi unik. Nah, seperti itu.
Bisa aja ya kalau mau survei dulu ke warung-warung, apa toko-toko, kayak apa PY itu yang supaya unik. Nah itu, jadi strategi bertahan satu itu adalah kenali produk. Kemudian digital. Jar ulun tadi yang namanya digitalisasi tadi bukan pilihan, wah ini dah wajib hukumnya. Mau kada mau, suka kada suka, melek atau kada, gaptek atau kada, wajib pakai digital. Serah aja lagi caranya kayak apa kan? Nah, yang pertama digital yang paling banyak digunakan WhatsApp. Sikung orang tuh ada yang basic dua akun WhatsApp, ada yang tiga, ada yang biasa, ada yang bisnis. Nah, itu. WhatsApp ini yang paling gampang, yang paling murah. Nah, untuk berjualan. Banyak aja simpan gitu nah, nomor orang dan orang tuh akunnya menyimpan nomor kita, insya Allah tuh ada linknya tuh. Hambur produk jualan lewat status tuh ada potensi dibaca orang. Nah, kalau kita status produk gitulah iklan produk kita lihatin yang membuka mun sampai 500 tuh nah rasanya kada mungkin gitu nah kada ada lalu yang menukari pasti ada lalu yang membalas berapa gitu harganya tuh aja rempeyek nambah bentuk bintang tuh pasti dah ya aduh sekali-kali di rumah aja sambil rebahan jadi orang tuh jadi generasi rebahan juga tuh masuk tuh bilangnya menggunakan WhatsApp biarpun orangnya buban yang kayak urun nah buban pula lain generasi rebahan bangga tuh nah tapi kawa juga berdagang berjualan sambil berabahan. Yang kedua Instagram nih tanggali sedikit nih Instagram nih kadang-kadang harus mengedit fotonya dulu, ada asal-asalan. Soalnya apa jurang tuh ya belinya lalu di beranda orang gitu nah swipe swipe kurang gitu belinya kada menarik gambarnya lalu empat lalu lah jurang lalu aja. Nah kadang ada lagi. Tapi kalau yang menarik bagus gitu nah. Nah PY bentuknya bintang, backgroundnya hilang hitam gitu nah pekat. Mbak itu bakukus pun ada bakukus. Tandanya hanya dibangkit dari rinjing kan. Mai. Nyamannya aja lah. Aja. PY yang bentuk bintang tadi. Ya insya Allah ada aja. Karena menggawil gitu nah. Men DM apa jurang tuh. Mendadak dokter di mana bun ya. Bun ya. Nah, ini orang mau ngeliat bun lah. Tuh sih sama sabun gitu. Ini bun ya. Bunda maksudnya tuh. Marketplace tengah lagi sedikit. Berjualan di Shopee. Ada gampang-gampangnya buka toko di Shopee. Tapi kalau belum bisa buka toko di Shopee, kau wajib belajar lawan Barara di Upnete. Karena Barara melajari bola toko di Shopee ya. Nah, nah Bapak Ibu semua siapa yang anak belajar berjualan membuka toko di Shopee kah, di TikTok kah, datangi aja pian Mbak Rara atau Mbak Resti atau suruh sini ke rumah. Boleh pian. Belajar itu bola toko di Shopee atau di TikTok. Alah. Nah, yang terakhir yang keempatnya ini adalah konten kreatif. Ya, Jurun tadi bilangnya kada menarik, buat lalu atau lalu aja Jurun kan swipe kurang gitu nah. Kalau orang melihat membuka lagi karena dari kontennya itu sudah kada menarik. Nah, gitu kan. Jadi jangankan berharap orang menukari, orang melihat aja orang koler. Nah, jadi kalau di digital ini kita berjualan tuh ada istilahnya konversi. Konversi itu berubah kata nah. Nang asalnya bergambar, bertayang aja, nang lalu di beranda aja, FYP ke jurang itu. Nah, itu amunnya masih kadada nang mengkonversi, kadada yang mengklik, apalagi misalnya
actionnya nukar percuma. Jadi percuma gitu nah. Nah, itu konten kreatif. Nah, jadi yang keduanya adalah adaptasi digital. Tadi yang satu kita harus kenal produk kita. Yang kedua adaptasi digital. Ini sudah hukum wajib nih. Nah, kalau untuk tetap bisa bertahan, ya kita jangan obat-obatan perang harga. Jadi di sini Ulun sampaikan bahwa harga murah itu lain solusi bagi konsumen. Ya, amun yang murah harganya tapi kada nyaman, kayak apa? Kada menyumpah lah yang nongkrong tukari. Sampai ya murah harganya aja tapi layak. Ya kalau orang jarang tuh kan. Jadi jangan perang harga. Bahan baku misalnya naik karena dolar naik, umpamanya nih kacang yang dipakai kacang impor dari RRT lalu naik juga. Nah, jangan kurangi kacangnya, tapi akali ukurannya gitu tenang. Harga tetap, rasa tetap. Nah, itu. Jadi ber apa jurang bersiasat di situ. Jadi lebih baik kita ya apa yang disebut orang membangun nilai value daripada kita turun harga. Jadi bangun kepercayaan pelanggan bahwa produk kita ini memang pembaiknya, pembagusnya tuh. Jadi jangan harga. Pamannya tadi ada kerajinan tangan ya. Kerajinan tangan tuh sebenarnya tuh kalau misalnya itu lah kada ada nilainya kada apa ya tuh rasa kada tapi payu bang. Tapi kalau kerajinan tangan ada kegantungannya, tulisannya, storytellingnya, kisah kisah maling kundang kah atau kisah apakah gitu tentang menjadi penghantar produk kerajinan ini itu bisa laku keras itu. Jadi orang menukarinya itu merasa menukari kisah. Nah, jadi ada value-nya namanya. Kemudian konsistensi, jadwal upload harus konsisten, respon cepat. Nah, ini jangan juga karena orang mandi-DM hari ini, bulan ini kainah jadi jawab. Nah, itu kan ada respon cepat. Namanya apalagi WA, WA itu nang ngalibaran WA itu lah ada kalau nang settingan nang apa ya centangnya tuh nah warnanya kada berubah. Ah, abu-abu aja artinya kada belum dibaca. Kada kawa kita berjualan pakai setting gitu tuh kada kawa. Lebih baik biru biar aja biru tapi terlambat atau misalnya tak ada orang menchatting. Kita sudah membuka membaca langsung aja terima kasih gitu nah. Ulun ada repot lagi di gawean nah karena ulun karena jawab lah. Nah kayak itu kan bisa aja juga di setting jawabannya nah kayak itu. Nah kalau sudah kita rutin konsisten mengupload apa lalu evaluasi lah evaluasi kita lihati mingguan hariannya efektif ke kada. Umpamanya nih kita memposting di Instagram. Kan kalau di Instagram tuh ada view-nya kalau lah Mbak Rara lah. Ada orang melihatnya berapa ekor sampai berapa. Nah, kadang-kadang kan kita rasa himbung benar tuh nah view-nya tinggi, orang melihat tinggi. Tapi si ikung karena menukarnya. Nah, itu perlu dievaluasi kenapa? Ya, itu. Atau misalnya kita di Instagram itu kita kita linkkan, kita sambungkan ke ke apa ngarannya nih website curang eh apa ngarannya Mbak Rara? Nggak diingat Mbak Rara itu apa yang Linktree untuk bisa menghubungkan ke WhatsApp ataupun langsung ke toko online ya, Pak. lain yang website yang tunggal aja tuh apa ngarannya tuh yang website kecil mini produk satu aja tadi itu mah nah itu kita lihati orang mengkliknya tuh nah kan kalau ke situ bisa dihitung kliknya tuh jadi kita tahu
Sama aja tadi kayak Jambar tadi ke WhatsApp-nya berapa ikom dari yang view tadi, yang action mengklik nomor WA. Nah, itu kita lihat efektivitasnya. Jadi kalau memang orang kada lanjut ke action tuh, itu berarti kan kada ada daya tariknya tuh orang untuk tahu lebih jauh. Gitu. Itu harus dievaluasi juga. Nah, nih keuangan penting juga nih, karena kita belajar juga nih tentang kelola keuangan ini. Ya, yang paling utama di dalam kelola keuangan itu adalah memisahkan secara jelas antara uang pribadi dengan uang usaha. Jadi ini biar kena bisa terjaga keberlanjutan keuangan usaha. Artinya kita memonitoring setiap hasil-hasil penjualan yang masuk di dalam arus kas itu mendukung untuk operasional bisnis selanjutnya. Artinya kita kawa bulan kena bertukar gelapung, kawa menukar minyak goreng, kawa menukar kacangnya, nah seperti itu. Jadi kelola keuangan. Amunnya tak gabung, tercampur aduk lawan duit pribadi, bingung ya. Dalam catatan keuangan ada duitnya, tapi beli itu dilihat di rekening bank, kenapa habis? Karena duitnya. Oh, sekalinya singgahnya kemana duit tadi? Singgahnya ke Shopee Pay. Jadi terpakai belanja bertukar produk-produk non bisnis. Saldonya pindah ke Shopee Pay, barang lain kada di bank lagi. Nah, jadi tercampur aduk duit usaha tercampur aduk duit pribadi. Nah, itu. Nah, kita belajar karena ada pelatihannya juga nih. Jadi kayak apa mencatat pemasukan secara detail, kayak apa anu untuk pribadi. Nah, pribadi itu berapa kita boleh mengambil usaha, berapa kita minta gaji dari perusahaan kita sendiri itu kita belajar. Jangan setayu-tayunya aku anak minta gaji 50 juta aja. Mak harusnya omset 200 ribu sebulan, anak gaji 50 juta sebulan. Si ampun usaha nih, banget benar tuh. Jadi karena dilajari karena kayak apa cara kita menghitung gaji diri kita sendiri gitu dari bisnis. Nah, bisnis itu Bapak Ibu kawan-kawan maraton panjang jalannya. Kada kayak sprint, nang pendek aja, nang kawa belaju buka. Nah, jadi bisnis itu kada instan hasilnya melalui perjalanan panjang yang membutuhkan ketangguhan. Nah, tangguh tadi apa? Tangguh tadi harus bisa bertahan panjang umur. Jadi, belajar terus, beradaptasi terus dengan perubahan zaman. Memulainya itu jangan gana-gana dengan langkah kecil. Makanya, pian kalau melihat orang lomba maraton, kadang ada orang tuh nang bukanya laju, santai, rutin apa. Tapi nang iyanya nyata sampai ke finish. Karena memang maraton tuh lombanya lomba jarak jauh. Ada maraton tuh sekilometer maraton atau 200 meter. Itu sprint ngaranya, sprint ya. Yang pendek, jarak pendek. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisnis tuh kesambat maraton. Jadi apa gawean ini maraton tuh. Artinya pelaku bisnis. Nah, kita sampai ke ringkasan. Ya. Jadi kalau kita ringkas, nah pilar utama adalah mindset, kemudian diikuti dengan motivasi dan strategi. Nah, motivasi, kemudian ada strategi yang sudah terbentuk, itu harus dilaksanakan secara disiplin. Kada panas-panas tahi ayam. Hari ini digawe, esok ada, jangan kayak itu. Disiplin, konsisten. Kemudian melek teknologi. Amun orang sudah wajah ini bisa berolah produk, foto produk pakai AI atau AI, umpati juga jangan nang foto seadanya, mbah foto pakai HP, rempeyek di anak dalam piring, dipoto pakai HP, diupload, anu kada ada daya tariknya.
Jadi wajah ini orang sudah kadang edit edit tok edit lagi, tapi AI sudah memulakan AI kadang kali lagi. Coba asal aku aja belajar kadang kali. Amun nang kadang mau belajar, bah aku nggak bisa aja. Nah kali ya. Nah yang ketiga manajemen. Contohnya duit harus dipisah. Mana duit jatah pribadi atau keluarga, mana duit gasan kelangsungan usaha harus jelas dipisah. Kalau perlu buka dua rekening. Anu di bank BCA misalnya tuh duit usaha. Nah, jadi setiap jualan, hasil jualan setor masuk ke BCA. Mbak itu ada di rekening BNI, itu duit pribadi. Gaji setor dari BCA ke BNI. Nah, itu berarti kalau sudah BNI itu boleh aja pindahkan ke ShopeePay atau ke GoPay. Nah, itu tapi kalau yang di BCA jangan dipindah-pindah. Harus di situ. Itu artinya karena dasar transaksi di situ kelihatan karena transfer ke toko A, nukar tepung, transfer ke toko B, bayar kacang, transfer ke toko C, bayar Intalu, gitu. Jadi kelihatan. Sehingga dengan adanya dua rekening yang berbeda tadi, kita bisa mengamati setiap bulannya kemana aja duit kita, hasil jualan kita. Tuh. Bisa kelihatan. Makanya WI ini kan lah fasilitas kita mentransfer tuh pakai yang apa aplikasi mobile itu ada di situ catatan ya atau ada menulis kata-kata. Nah itu pas benar itu akan muncul di dalam rekening koran setiap bulan. Nih semalam transfer ke sini apa ada catatannya kan bayar telur. Nah, jadi nyaman membukukan lagi. Nah seperti itu Bapak Ibu kawan-kawan mudah-mudahan ini cukup jelas. Nah ini aksi setelah, nah ini aksinya kayaknya aja kita pakai ini karena kita kalau kita offline karena kita ada pelatihan-pelatihan, ada kayaknya ada lembar-lembar kerja kayaknya. Nah ini pertumbuhan dan segala macam. Oke. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Monggo silahkan raise hand atau angkat tangan atau langsung hidupi mikrofonnya. Bu Lina, adakah yang ingin tanyakan Bu? Hidup mikrofonnya, Bu. Ya. Jadi Ya, silakan, Bu. Boleh saya di-record tadi terima kasih. saya tadi kan terkendala jaringan, Pak. Jadi saya kurang update, kurang kurang apa yang mau saya tanyakan. Maksud saya kan ada di yang Bapak sampaikan tadi. Oke. Nanti nanti bisa di pas nanti bisa saya tanya di grup lah insya Allah. Oke. Baik, Bu. Amun pian putus-putus jaringan atau mungkin ada terpandang-pandang ada gawian, ada kerjaan. Karena ini rekamannya ulun upload di YouTube. Jadi pian kawan nonton di YouTube. Habis itu pulang kena materinya nih akan di-share di grup oleh Mbak Rara, Mbak Resti kena dalam bentuk PDF. Jadi kalau sambil membuka-buka. Nah, itu. Jadi kalau di YouTube murni kayak ini kena muncul tampilannya, Bu. Oke. Nama Jadi YouTube-nya apa, Pak? karena ulun linknya aja karena ulun beri karena linknya di grup Oh, ada. oke. Karena waktu pin pada gini kan ada muncul di YouTube kena. Oh, oke. Jadi kalau pian share kena di atau pian olah kena jadi status di WA. Nah, aku berpelatihan di hub tuh online. Kami lah. Nah, itu. Oke, Oke. makasih, Bu. Oke. Oke, ada Oke. lagi yang ingin bertanya? Halo, Ibu Sri Sapta atau Ibu Eka, ada yang ingin ditanyakan, Kak? Sebelum kita akhiri event sesi kita hari ini. Halo, absensinya sudah diisi semua lah, Mbak Rara tuh dari teman-teman. Sementara sudah paham, Pak. Alhamdulillah, paham. Nanti kalau misalnya ada kendala paham Bu, silakan ini bertakun-takun di grup atau apa karena Mbak Rara, apa Mbak Resti karena. Tapi karena kalau kita pelatihan offline karena kalau diundang karena
Bu siap-siap aja kena pulang. Kita akan lebih banyak kena diskusi apa semua nanti. Jadi biar nanti bisnis teman-teman, bisnis Bapak Ibu itu panjang umur. Jangan hanya seumur jagung, apalagi seumur kacang kedelai. Inggih, Pak. Iya. Siap. Oke, ada lagi Mbak Eka, Tabalong, Tanjung. Adakah Mbak Eka yang ditakunkan? Tapi biasanya di chat aja Mbak Eka nih. Nah, ini ya, Mbak Eka di Tabalong kurang jelas pengaruh sinyal. Oke, nggak apa-apa nanti nonton ulang di YouTube nanti. Ini saya kasih linknya di grup. Oke, kayaknya sudah tidak ada lagi yang ingin. Halo, halo. Oh, nggak ada. Yang ingin bertanya, ya. Kita sesi foto bersama ya. So, boleh nggak minta on kamera semua? Nanti Mbak Resti nanti akan ngambil tag fotonya. Bentar aja. Halo, Bu Arfianti, Arfianti ya. Ya, Bu Eka, Mbak Eka, buka kamera Mbak. Nanti untuk susunannya nanti Mbak Resti diatur aja ya, yang apa supaya bagus, supaya ini bisa nampak. Halo, Bu Eka, minta tolong dibuka kamera Bu, sebentar aja kita foto gitu untuk di akhir acara kita. Jadi biar ada ininya lapor apa dokumentasi buat laporannya nanti ke Jakarta. Oh sebentar Bu Eka. Oh ya, bapak teman-teman nih ibu semua yang nggak ada bapaknya, hanya saya sendiri yang bapak. Saya kasih tahu dulu nih bocoran nih ya. Ini mumpung orangnya nggak banyak nih. Jadi gini, kalau Mbak Rara, Mbak Resi tahu udah tahu. Di semester 2 2026 ini nanti ada program diminta oleh PLN Pusat. Kami mengusulkan UMK yang sedang proses itu bantuan modal. Nah, bantuan modal ini saya Alhamdulillah. nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi kami di daerah itu diminta mengusulkan para pelaku usaha apa aja yang dibina yang butuh modal. Nah, nanti di Jakarta nanti akan meneruskannya kepada pemerintah seperti apa nanti. Jadi kemarin saya bocorin dulu buat Mbak Rara sama Mbak Resti itu nanti kita siap-siap nanti kita ditargetkan minimal 4 orang yang kita usulkan ke Jakarta yang sudah memenuhi syarat mendapat fasilitasi permodalan. Nah, ini Alhamdulillah Bu Eka sudah open camp ya, ya Mbak Resti, kita langsung aja sesi foto bersama. Silahkan mau di tag berapa kali, tapi dikasih kode 1, 2, 3 biar kita buka senyum yang cantik. Oke, silakan Mbak. Izin ulun screenshot. Pose dulu ini. 1, 2, lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak. Sama. Makasih Mbak Resti, fotonya udah ini dipoto kami dengan foto-foto yang terbaik. Mudah-mudahan nanti bisa tampil di Instagramnya ya. Nanti Ibu semua monitor aja nanti fotonya di Instagram. Dan saya pasti akan menjanjikan, wah yang sudah janji saya nanti akan saya upload di YouTube. Termasuk nanti dengan waktu berfoto ini sudah masih masuk dalam rekaman. Baik Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di sesi Zoom kita yang merupakan sesi perdana untuk pelatihan-pelatihan kita di semester kedua ini. Dan insya Allah nanti semester kedua ini kita akan banyak lagi nanti dapat jatah pelatihan-pelatihan yang offline. Cuma sangat disayangkan teman-teman ibu-ibu yang ada di luar daerah, di luar Banjarbaru, karena kami tidak dialokasikan transport, jadi kami agak susah mengundang eh, teman-teman yang di luar Banjarbaru ya. Maaf Bu Eka ya,
Saya tuh sebenarnya pengen sekali gitu silaturahmi dengan teman-teman yang di Tabalong, tapi mungkin nanti kalaupun nanti memungkinkan saya yang akan berangkat ke Tabalong, ya nanti kita atur acara di sana, pelatihan di sana, tatap muka di sana, kopi darat di sana. Baik, terima kasih ya, Bu semua. Mudah-mudahan pertemuan kita sesi hari ini membawa manfaat. Saya atas nama HUB UMK Banjarbaru juga menyampaikan mohon maaf jika seandainya sesi ini ada yang kurang berkenan buat ibu-ibu semua. Saya doakan mudahan ibu-ibu semua sehat walafiat, Ya. terus berbahagia bersama keluarga, mempunyai usaha yang lancar, dan mempunyai keuntungan yang setinggi langit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.